tahun ini. Luar biasa untuk teman-teman ALSA menggelar simposium dengan tema yang up to date ya. Apalagi pesertanya juga interaktif, pertanyaannya tajam-tajam. Dan para pembicaranya juga tadi menyampaikan materi dengan bagus. Harapannya tentu bukan hanya berhenti di sini, tapi simposium ini menghasilkan policy brief, kemudian disampaikan pada stakeholder yang melaksanakan RUU ini ya, perampasan aset ini. Kalau di dunia akademik tentu undang-undang perampasan aset membawa spirit baru ya, semangat baru, paradigma baru, bahkan banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang kemudian membangun proses penegakan hukum, bukan hanya satu faset yang selama ini kita kenal di aspek hukum pidana, tapi juga ada gugatan in rem tadi yang kemudian sesuatu yang baru yang Indonesia mungkin belum melaksanakan itu. Tapi tentu tadi secara teoretik sudah memberikan pandangan baru, bukan hanya seperti Packer yang menyampaikan ada due process of law, tapi juga ada non-conviction based asset appraisal. Itu sesuatu yang tentu mengembangkan paradigma baru gitu dalam proses penegakan hukum. Oke. Atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dalam konteks pelanggaran hak asasi itu kan kalau memang tidak ada aturan hukumnya. Jadi kalau ada aturan hukumnya tentu itu bukan pelanggaran HAM, tetapi adalah proses penegakan hukum. Nah, tinggal pembahasannya tentu saja, misalnya kalau kita belum masuk ke in rem ya, misalnya di dalam KUHAP sendiri. KUHAP sendiri menangkap orang, menahan, menggeledah, menyita itu melanggar HAM itu. Iya. Tapi kan kemudian ketika dipayungi oleh hukum acara maka menjadi proses penegakan hukum namanya. Sama juga misalnya men-tracer aset, kemudian menghentikan proses transaksi atau bahkan melakukan penyitaan aset, bahkan itu dilakukan sebelum adanya gugatan in rem. Kalau itu diatur sebagai sebuah tahapan dalam proses gugatan in rem, is okay, tidak masalah. Jadi yang penting ada payung hukumnya atau tidak. Kalau itu tanpa payung hukum maka itu pelanggaran HAM. Tapi kalau ada aturan hukum itu namanya proses penegakan hukum. Begitu. Rancangan undang-undang. Jadi kalau sebagai bentuk kontrol itu wajib sih. Jadi ketika di satu sisi ada penambahan power, dan ini adalah power yang diberikan kepada aparat penegak hukum, entah itu namanya penuntut umum atau jaksa pembela negara, maka di sisi yang lain harus ada penyeimbangnya, yaitu hak. Nah, haknya bagi siapa? Bisa haknya pelaku dengan upaya-upaya pra-peradilan atau kemudian langkah-langkah yang lain. Pra-peradilan juga menggunakan gugatan ya. Atau bagi pihak ketiga yang memiliki barang misalnya, karena barangnya disewa misalnya, maka harus ada intervensi yang kemudian kalau dalam hukum acara perdata kita kenal ada Tussenkomst, Verschwaring atau hooking. Tinggal masuknya caranya bagaimana. Atau memberikan misalnya hak banding untuk kemudian pemilik barang itu untuk membela haknya. Misalnya begitu. Maka adanya fungsi kontrol dengan menambahkan hak itu wajib ketika power ditambah begitu. Oke. Kalau saya sebagai masyarakat hukum tentu RUU perampasan aset itu merupakan satu keping yang harus dipenuhi. Selain sudah ada kepingan Tipikor maupun TPPU. Jadi kepingan yang masih belum sempurna itu yang namanya Undang-Undang Perampasan Aset. Kalau kepingan itu ditambahkan, itu saya punya semacam keyakinan untuk optimalisasi penegakan hukum itu akan lebih optimal. Itu saja sebenarnya. Meskipun saya yakin juga yang namanya hukum yang sifatnya tertulis itu selalu tidak bisa menggambarkan secara komplit konteks masyarakat. Tetapi setidaknya semakin banyak aturan hukum, bukan seperti Donald Black yang mengatakan ada addictive to law ya, kecanduan hukum, tapi bukan
justru itu akan menutup celah-celah yang kemungkinan masih kosong. Karena dia adalah esoterisme hukum itu ketutup dengan adanya aturan baru. Demikian. Aset ini seperti apa? Ya tentu kalau untuk teman-teman mahasiswa, langkah-langkah yang seperti dilakukan oleh ALSA itu sangat bagus ya. Jadi kalau levelnya ingin memahami suatu peraturan perundang-undangan, ya caranya mengkritisi. Entah itu naskah akademiknya maupun draft untuk RU-nya. Nanti kita akan tahu bahwa filosofisnya sebenarnya apa sih, politisnya apa, dan yuridisnya apa. Sampai kemudian metode yang digunakan oleh para pembuat undang-undang itu bagaimana, sehingga rasio legis dari pembuat undang-undang kita paham. Maka ketika ada hal-hal yang masih merupakan celah, ya kita bisa memberikan masukan secara objektif. Itu yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Fakultas Hukum, apalagi pembelajar hukum, karena kalau langsung terjun itu kan, kalau turun tangan pasti dia akan lebih paham daripada yang hanya mendengarkan. Demikian, Mas. Mungkin semua kegiatan hukum, utamanya simposium yang diprakarsai oleh mahasiswa, tentu geloranya beda ya. Punya semangat yang sebagai anak muda itu pasti semangat perubahannya itu lebih tinggi gitu. Nah itu tentu jangan hanya berhenti di segmen simposium hari ini, tapi sekali lagi outputnya harus menghasilkan sebuah dorongan yang jelas, utamanya untuk stakeholder. Dan teman-teman mampu kok untuk membuat itu policy brief yang kemudian catatan-catatan yang menjadi penting untuk kemudian dilakukan oleh pengampu kepentingan. Kalau pengampu kepentingannya cuek, ya nanti ada langkah selanjutnya untuk mendorong mereka agar tidak cuek begitu. Oke. Ini seperti apa? Ini agenda yang luar biasa ya, karena dari beragam perspektif ya, ada dari kejaksaan, ada dari hakim, ad hoc tipikor tadi, ada dari akademisi, ada dari aktivis ya, atau pegiat gerakan sosial, terus dengan moderator yang luar biasa pula ya, Pak Indra itu senior lah di media di Malang Raya ya, jadi luar biasa acara yang memang agenda yang perlu terus-menerus ya dilaksanakan setiap tahunnya itu sih. Sebenarnya PR terbesar soal rancangan undang-undang perampasan aset itu bagaimana masyarakat mengenal bahwa ini penting untuk diperjuangkan ya. Kalau undang-undang perampasan aset itu kan selama ini kita melihatnya hanya menarik yang ditargetkan adalah orang-orang yang tersangka atau orang-orang yang terpidana korupsi. Sedangkan masalah korupsi itu kan sebenarnya tadi ya, kalau sesuai dengan pembahasan tadi itu kan di simposium ya, itu segitiga penegakan hukum tipikor kita sebenarnya. Sudah ada undang-undang tidak pidana korupsinya, sudah ada tidak pidana pencucian uang. Nah, soal perampasan aset ini yang jadi puzzle ya, kepingan puzzle untuk menutup. Nah, sayangnya di masyarakat kita memang masih kalau kita bicara tekanan publik ya mungkin masih cukup kurang, karena mungkin isunya tidak terlalu dekat dengan masyarakat ya. Apalagi kalau sekarang hantamannya adalah isunya badai PHK atau isunya soal beberapa bahan pokok yang naik ya, atau mungkin isunya soal isu-isu yang tidak penting, misal jasa palsu itu yang akan jadi PR adalah memang kita harus melihat isu ini menjadi isu jangka panjang ya. Susah memang iya, tapi yang terpenting itu masyarakat itu mau turut memperjuangkan, karena kita bicara soal masyarakat itu mereka sebenarnya yang paling merasakan hasil dari undang-undang perampasan aset nantinya. Karena kembalinya itu selain ke kas negara ya, nanti kan dibuat untuk memudahkan
pekerjaan masyarakat itu, memudahkan ekonomi mikro yang memang hampir 70% ya ekonomi kita itu kan digerakkan sektor informal. Yang itu ya sektor informal ini yang nanti akan dirawatnya melalui anggaran yang didapat dari hasil rampasan aset itu. Kalau kita bicara sisi positif ya dari undang-undang perampasan aset, mungkin itu. Berarti kan sebenarnya masyarakat yang selalu jadi pesan dia sebenarnya, apapun bentuk perjuangannya ya, entah itu membuat forum diskusi, entah itu menulis policy brief, atau mungkin bentuk-bentuk upaya lainnya, yang terpenting itu sebenarnya di kontinuitas ya, terus-menerus melakukan perjuangan itu. Kalau bahasa Arabnya istiqomah itu ya. Nah jadi karena kalau kontinu terus disuarakan ya, insya Allah RUU ini akan jadi undang-undang segera. Dan ya rekan-rekan harus meyakini itu, karena karena yang bisa kita harapkan ya ini gitu kan. Ini upaya ini yang bisa kita lakukan sekarang setidaknya ya. Dan dari teman-teman juga, di teman-teman mahasiswa di pendidikan tinggi, sadari bahwa kalaupun akhirnya nanti teman-teman ya akan menjadi sosok-sosok di balik kebijakan publik yang dibuat, selalu orientasikan pada masyarakat itu ya, pada sesama warga ya. Karena kalau kita berorientasinya hanya keuntungan pribadi ya, jujur itu nggak akan memperkaya kita sebenarnya. Apalagi kalau udah ada undang-undang perampasan aset itu kan. Aset itu jadi mudah dirampas. Mending kalau mau kaya ya langsung jadi pebisnis aja gitu. Daripada kita repot-repot jadi pejabat gitu kan. Repot-repot mencalonkan diri ikut kontestasi politik gitu kan. Mungkin itu sih. Oke, mungkin ya. Sebenarnya ini ya, di sini itu kan akan membentuk pola baru. Kalau kita bicara kebudayaan di masyarakat, budaya itu kan hasil dari pembiasaan secara masif kan ya. Misal sound horeg ya. Sound horeg di Malang. Kenapa kok di Malang kok banyak sound horeg? Karena itu pembiasaan. Ya sebenarnya itu sih secara waktu itu belum lama lah. Ya pasca Covid lah 2021 2022 itu mulai ada, lalu banyak menjamur itu. Itu kan menjadi bukti kalau akan ada pola baru, kebiasaan baru, budaya baru di masyarakat kita. Salah satunya adalah pasca adanya undang-undang perampasan aset itu. Dulu kita itu dulu banyak sekali usaha itu yang nggak mikir, dalam artian ini sederhana aja. Saya beri contoh sederhana aja ya. Ketika ada program ya, proyek dari pemerintah misalnya, pengadaan alat tulis kantor aja, nilainya kecil 5 juta aja. Dia toko ATK ini terima 5 juta, dia dikasih duit 5 juta, tapi minta notanya double. Satu nota yang sesuai nominal, satunya kosong. Nah itu kan banyak yang gak mikir, dikasih aja gitu kan. Nah tapi akhirnya kan muncul beberapa akhirnya peduli kan dengan masalah ini, akhirnya nggak mau memberi nota kosong. Nah sebenarnya kan salah satu budaya itu kan akan muncul budaya baru ya, bahwa kita akan berhati-hati, entah itu meminjamkan aset, entah itu menjual aset, entah itu menyewakan aset, atau mengerjasamakan aset kita dengan usaha tertentu atau pejabat publik gitu kan. Karena itu tadi budaya ini pasti akan muncul, budaya baru yang positif. Sebenarnya kita jadi lebih berhati-hati. Kalau kita bicara soal hak, ya di Amerika Serikat itu CAFRA sejak tahun 2002. Itu berarti kan sudah 23 tahun dia ada satu undang-undang soal asset forfeiture itu kan. Nah ya buktinya mereka tetap bisa berjalan mekanismenya ya. Misal ya seperti contoh ya dari yang disampaikan Pak Ilyas tadi ya, kalau kita nanti atau oleh Pak Rustam tadi ya gugatannya nanti oleh pihak ketiga jadinya. Misal dia punya
rumah, punya gedung atau punya kapal. Ketika itu ternyata aset dianggap hasil korupsi, ternyata dia ini adalah pemilik kapal yang sah atau pemilik gedung yang sah, ya dia bisa mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga gitu kan. Nah, itu tinggal mekanismenya tinggal diatur saja, dan kalau secara internasional sudah banyak contohnya untuk menghindari ya praktek-praktek perampasan aset yang tidak sesuai. Itu sih. Kita sampai sekarang ya jujur di Jawa Timur tuh masih banyak orang menikah yang malamnya itu mereka ada pementasan wayang. Sebenarnya kan upaya-upaya mengintegrasikan dengan kesenian lokal itu penting karena wayang itu gak terbatas sebenarnya. Misal kita lakonnya adalah lakon soal Punakawan ya, Petro Bagong Semar Gareng. Nah itu tinggal dikonsepkan aja, mengintegrasikan misalnya bekerja sama dengan seniman-seniman wayang, dengan seniman-seniman lagu daerah misalnya ya. Ya kalau kita kenal statue itu dari kawan-kawan NTT ya, penyanyinya itu ya tinggal dibuat karya seni lah yang memang untuk semakin minimal ya mereka tahu bahwa ada namanya perampasan aset, ada namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Itu jalur-jalur yang memang bisa diperjuangkan ya, dan sebenarnya cenderung mudah. Banyak seniman itu yang mau sebenarnya untuk seperti itu. Dia sebagai contoh ya, kalau kita bicara lagu itu ya ada orang jadi presiden cuman gara-gara lagu dia. Oke kasih itu. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau solusi yang bisa saya tawarkan ya. Oke. Kita bicara policy brief ini kan sebenarnya saya yakin ya yang teman-teman lakukan itu kajiannya sudah mendalam. Nah, sebenarnya pejabat itu tidak butuh itu. Jadi, oke lah kita fair-fairan aja ya. Jadi, mereka punya waktu gak sih buat baca misalnya policy brief? Katakanlah policy briefnya singkat 15 halaman aja lah. Mereka punya waktu gak sih? Kalau punya waktu mereka mau gak baca kan? Jadi, yang penting itu cara mengemas sebenarnya. Cara paling mudah untuk appeal di mata politisi itu sebenarnya ya, kalau kita bicaranya nanti policy briefnya misal ke DPR RI, bagaimana ini bisa dikonversi menjadi suara 5 tahun kemudian. Itu pragmatis iya, tapi memang pejabat publik kita seperti itu gitu kan. Jadi mau gimana lagi gitu kan, meskipun itu praktek yang buruk sebenarnya, tapi ya akhirnya kan kita perlu memetakan orang ini di komisi ini berapa? 3 ya? Ya. Di komisi 3 ini ada siapa aja? Daerah pemilihannya mana aja? Karakteristik orang-orang di daerah pemilihan itu seperti apa? Nah, bisa kita bicara daerah pemilihan Jawa Timur 5, Malang Raya. Pasti beda dengan Jawa Timur 3 atau 4 ya. Di Surabaya misalnya. Sama dari Surabaya. Dari Manado, Pak. Oh, dari Manado. Di Surabaya misalnya. Beda juga dengan daerah pemilihan Jember Lumajang. Itu memetakan itu sebenarnya untuk menyampaikan, nggak usah dimasukkan policy briefnya pas penyampaian itu loh, mengemas itu kan, karena misal ketua komisi 3-nya anggaplah dari Dapil Jakarta ya. Nah ya kita coba gambarkan orang-orang miskin ya di Pulau Gadung misalnya, orang-orang miskin di Kepulauan Seribu yang lebih terpencil itu kan, yang itu bisa jadi sumber suaranya dia gitu kan, bahwa ini orang-orang ini memang nggak seolah-olah nggak peduli sama undang-undang perampasan aset, tapi kalau undang-undang perampasan aset ini jalan dan itu bisa jadi masuk duit program ya, masuk duit program pemerintah, itu bisa jadi untuk ke konstituen uangnya. Ya akhirnya bicaranya pragmatis memang, tapi kalau kita bicara ini pengen cepat disahkan, ya kita harus memahami pola pikir orang-orang yang kita ajukan itu. Oke. Ini tahun-tahun selanjutnya. Oke. Mungkin itu ya teman-teman, ini sebenarnya secara
bahasan secara topik sudah bagus ya, secara konsep sudah bagus ya kan. Dan ya pesannya sih simposium di tahun selanjutnya bisa menyasar ke isu-isu hukum yang memang itu jarang didengar seperti perampasan aset ini, tapi juga penting untuk dikaji itu sih. Iya, dari sisi teknis acara ya. Dan dari teknis mungkin atau dari tema yang dibawakan. Ya, dari teknis acara itu sangat luar biasa ya. Bahwa saya melihat memang seluruh panitia ya, komponen bergerak dengan baik dan sigap. Ya. Dari sisi materi, memang materinya hot ini, seksi ya. Bahwa memang di pemerintahan Prabowo sekarang tepat untuk didengungkan kembali masalah yang perampasan aset. Dari pandangan saya ya, sebenarnya kan ada tindak pidana korupsi, undang-undang, ada undang-undang TPPU, RUU perampasan aset ini harus menjadi seperti yang Triangle itu sebenarnya. Artinya dia yang menjembatani kekosongan dari dua aturan hukum ini. Nah, kekosongan salah satunya yang dititik beratkan oleh RUU perampasan aset itu adalah judgment in rem itu, bahwa ini merupakan peradilan kepada barang, bukan person. Ya. Ya. Jadi yang ini yang belum ada sehingga dia melakukan itu, gitu. Melakukan dibentuklah undang-undang perampasan aset RUU-nya, gitu ya. Di situ arahnya sebenarnya. Terkaitan Saya kaitkan dalam undang-undang tipikor. Sebenarnya kan itu banyak. Ketika jaksa melihat bahwa ada unsur dakwaan yang mungkin satu unsur atau beberapa unsur tidak bisa dipenuhi ketika dakwaan mengajukan ke pengadilan, tetapi dia memahami, dapat membuktikan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, maka prosesnya adalah dilakukan gugatan oleh jaksa pengacara negara terhadap pihak tersebut untuk membuktikan bahwa ini bukan kerugian keuangan negara sebagaimana yang digugat oleh si jaksa pengacara negara. Pada konteks mengembalikan keuangan negara, sebenarnya itu sudah ditampilkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, persoalannya ketika ini di dalam perampasan aset, di situ persoalannya adalah spirit yang sama harusnya timbul. Itu dia, bahwa kenapa sampai dimohonkan ini untuk mempercepat proses gugatan ini. Kalau saya melalui jalur gugatan, gitu ya, maka ini akan lama dengan memakan waktu. Katakanlah ada banding, ada kasasi, ya. Sedangkan ini kan dipotong. Begitu lakukan permohonan terhadap benda itu, maka proses keberatannya dilakukan dengan kasasi, tidak lagi melakukan banding. bandingnya. Nah, jadi dia memotong kompas itu. Nah, di sisi itu maka yang di tipikor ini harus dipertegas. Gitu. Dia larinya kemana nanti? Gitu ya. Larinya kemana gitu kan? Ajas hukum yang terakhir mengabaikan hukum yang terdahulu, atau ajas lex spesialisnya. Nah, kalau lex spesialisnya tindak pidana korupsi ya di undang-undang tindak pidana korupsi. Sedangkan terhadap perampasan aset ini kan tidak diatur hukumnya. Semua tindak pidana ada di sana. Nah, gitu ya. Di situ tabrakannya. Yang itu yang saya bilang itu yang harus dipertajam. Nah, saya bilang ini harus dipertajam. Gitu. Ini dipertajam ya, Pak. Ya, itu. Nah, kedua ini pertajam lagi. Kalau musuh berpertajam itu abuse of power nih. Menjaga abuse of power. Gitu ya. Dari kalau dilihat itu ya siapa di sana saya nggak mau sebut apa. Tapi abuse of power itu kan terjadi di mana-mana. Dan closing statement saya mengatakan bahwa tadi tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini, termasuk orang tua kita. Pengertiannya adalah percaya mutlak. Clear ya? Pengertiannya adalah percaya mutlak, bukan hanya percaya. Tidak ada yang bisa kita percaya mutlak. Hanya Tuhan yang bisa kita percaya mutlak. Nah, untuk menimbulkan kepercayaan dari kita kepada pengelola negara, apapun pengelola hukum atau penegak hukum, kita harus berpartisipasi aktif.
Oke. Nah, di sini harus dilibatkan di dalam penajaman-penajaman itu supaya menghindari abuse of power. Oke. Ya, sebenarnya kan standar prosedur dalam penyitaan itu sudah ada. Nanti itu yang diuji oleh pengadilan, ya. Permohonannya itu diuji benar atau tidak, langkah-langkahnya. Jadi ruang permohonan itu harusnya pengujiannya adalah bukan hanya benar tidaknya ini hasil kerugian negara, hasil tindak pidana, tapi benar tidaknya proses yang dilakukan. Ya. Ya. Ketika ada keberatan terhadap proses yang dilakukan, kemana ini lari? Oke. Oke? Ya. Ya, kan nggak ada. Saya belum membacanya lah kalau bahasa paling enak didengar loh. Saya belum membacanya. Ketika ada proses ini tidak dilakukan dengan benar, kemana larinya? Keberatan kita terhadap prosesnya. Ya. Sama seperti konsep pra peradilan ya berarti. Iya. Gitu. Kemana lari? Enggak. Nah, makanya diberikanlah kepada kewenangan di dalam penajaman itu supaya jangan bolak-balik lagi. Hakim diberikan kewenangan untuk melihat proses itu. Gitu. Ya kan pada saat itu. Jadi permohonan itu diuji bukan hanya benar tidak barang ini hasil tindak pidana, tapi diuji bahwa proses penetapan proses yang dilakukan terhadap penelusuran, terhadap pemblokiran, terhadap itu benar nggak melalui proses ini. Oke. Benar juga Pak. Saya juga kemarin sempat baca dan memang belum diatur juga bahwa bagaimana masyarakat bisa menilai apakah prosesnya sudah benar atau tidak ya kan. Karena melibatkan juga pihak ketiga ya kan dalam hal. Kalau di Kementerian Kumham misalnya, kalau proses itu masih di sana misalnya, saya yakin mereka tahu melibatkan Mahkamah Agung lah. Saran saya ya, melibatkan Mahkamah Agung terkait dengan hukum acaranya. Itu ya, itu sangat penting terkait dengan bagaimana pelaksanaan undang-undang Tipikor dan undang TPPU selama ini supaya jangan terjadi tumpang tindih. Ya. Contohnya salah satu lembaga pengelola aset. Salah satu contoh itu ya. Di dalam pidana itu ada yang namanya rumbastan, rumah barang sitaan yang dikelola oleh jaksa. Nah ini bagaimana? Jadi barang sitaan itu kan juga barang untuk nanti negara kah atau untuk bagaimana, itu bagaimana? Apakah rumbastan menjadi LPA atau bagaimana? Itu kan itu ya. Nah jadi tentu di situ dengan melibatkan kejaksaan penting, dengan melibatkan Mahkamah Agung paling utama. Ya saya rasa paling utama Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung itu berpraktek di dalamnya seringkali mengeluarkan sema perma karena kadang-kadang undang-undang yang dilahirkan itu tidak masih ada kekosongan lah katanya ya, seperti itu. Jadi saran saya ya mengundang Mahkamah Agung lah terkait dengan penyempurnaan bagaimana penyempurnaan ini sehingga tidak tumpang tindih ya satu, yang kedua tidak terjadi kebingungan hukum mana yang kita pakai. Yang mana yang kita pakai dengan akhirnya larinya ke ajas-ajas gitu ya kan, yang ajas itu sendiri nanti punya penafsiran yang masing-masing. Itu seperti apa? Iya, bagi dalam konteks mendidik mahasiswa ya untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, saya pikir ini penting sekali untuk dilanjutkan lebih tajam, lebih luas misalnya. Sayangnya tadi kan bagi saya ya narasumbernya cuma 4 gitu. Ya kan? Misalnya kalau ada BPK di sana kan lebih clear ya. Karena BPK seperti Kementerian Keuangan yang bisa. Jadi alasan-alasan tertentu BPK misalnya hadir misalnya. Kemudian psikologi kriminal salah satu yang paling penting ya. Kenapa orang sampai melakukan kriminal? Bagaimana cara menyembunyikan aset itu, apa motifnya, itu kan penting sekali dan itu kan tidak bisa dijelaskan oleh 4 narasumber tadi misalnya seperti itu. Ya memang betul proses hukum penting ya, tahu bagaimana hukumnya, bagaimana proses itu penting, tapi kalau untuk materi ini tadi misalnya ditambah dengan ada BPK terus kemudian psikologi kriminal, maka mahasiswa akan dari awal dari sejak kuliah itu sudah mengerti kenapa orang bisa melakukan tindak pidana dari sisi
psikologinya, bukan dari sisi sosiologinya. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'ma steal her. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Stadium 9.0 yang setelah